Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Neni Puspita, NIM 0704182258, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan perkembangan, fisiologi dan biologi sel. Pertama, saya akan membahas mengenai struktur dan perkembangan. Di sini saya akan membahas apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan dan bagaimana contohnya. Nah, pertumbuhan itu adalah suatu proses bertambahnya volume dan ukuran tubuh akibat bertambahnya sel-sel tubuh yang bersifat irreversibel. Contohnya itu pada hewan seperti bertambahnya jumlah sel, bertambahnya ukuran sel, dan bertambahnya berat badan dari hewan tersebut. Kemudian perkembangan itu merupakan suatu proses untuk mencapai kematangan fungsi. Dengan kata lain, proses menuju tahap dewasa. Pada hewan, proses pertumbuhan dan perkembangan diawali dari proses fertilisasi. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase utama. Yang pertama, fase embrionik dan fase pasca embrionik. Pada fase embrionik terbagi tiga fase. Yang pertama ada fase morula, kedua ada fase blastula, dan yang ketiga ada fase gastrula. Kemudian ada contoh pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, pada awalnya itu melewati fase morula, di mana zigot mengalami pembelahan berkali-kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Nah, sel-sel yang terbentuk tersebut dinamakan blastomer. Kemudian masuk pada tahap blastula, di mana sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola berongga yang berisi cairan. Nah, selanjutnya itu masuk pada tahap gastrula, ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata. Lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh atau gastrosol. Pada tahap ini embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian judul yang kedua itu saya membahas mengenai fisiologi. Fisiologi adalah salah satu cabang biologi yang mempelajari tentang manusia, hewan, hingga tumbuhan. Di sini saya akan membahas mengenai fisiologi tumbuhan dan fisiologi hewan. Yang pertama itu ada fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan adalah salah satu cabang biologi yang mempelajari tentang proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tersebut dapat tumbuh. Ada 7 fisiologi tumbuhan. Yang pertama itu ada fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan suatu proses pembuatan makanan atau energi yang menggunakan cahaya matahari, yang menggunakan zat hara, mineral, dan karbon dioksida dan air. Kemudian ada respirasi. Respirasi ini adalah proses tumbuhan menyerap molekul oksigen dan menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi. Kemudian ada gerak pada tumbuhan. Terus yang kelima itu ada dormansi dan perkecambahan. Kemudian respon tumbuhan terhadap lingkungan dan metabolisme sekunder. Yang kedua itu ada fisiologi hewan. Fisiologi hewan ini adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh secara normal dengan berbagai gejala yang ada pada sisi hidup serta pengaturannya atas segala fungsi dalam sistem tersebut, atau menekankan kepada proses bagaimana hewan dapat hidup dan beraktivitas. Nah, fisiologi hewan ini terbagi menjadi 7 juga. Yang pertama ada homeostatis, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua ada koordinasi saraf dan hormon. Yang ketiga ada gerak pada hewan. Yang keempat ada sistem pencernaan, kemudian sistem respirasi, sirkulasi, dan yang terakhir ada sistem ekskresi. Dan judul yang terakhir itu adalah biologi sel. Sel itu adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan terselenggaranya fungsi kehidupan. Yang pertama ada komponen sel. Apa aja tuh komponen sel? Komponen sel itu ada 4. Yang pertama membran sel. Membran sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Kemudian yang kedua
itu adalah sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel ini terdapat di sitoplasma. Nah, yang ketiga itu ada inti sel atau disebut juga dengan nukleus. Nukleus ini tersusun atas membran, cairan inti, kromosom, dan anak inti yang disebut juga dengan nukleolus. Nukleus ini berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Nukleoplasma itu adalah cairan kental di dalam inti sel atau nukleus yang mengandung banyak protein dan zat lainnya seperti mineral, DNA, dan RNA. Kemudian yang keempat itu komponen sel yang keempat itu adalah organel sel. Nah, organel sel ini terbagi lagi. Yang pertama itu ada membran plasma, sitoplasma, inti sel, mitokondria, ribosom, badan Golgi, lisosom, sentriol, vakuola, plastida, dan dinding sel. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.